balik lagi. Ada juga yang ini lagu laki-laki nggak boleh dibawain sama perempuan. Ada yang kayak gitu. Ada. Itu pan terus yang Jering itu tuh Superman is Dead tuh yang lagu Andai ku malaikat. Nah, itu kan pas didangdutkan, ulah didangdutkan. Nah, ada kan yang kayak gitu. Ada itu. Dan itu hak masing-masing ya dari emang ya itu mah balik lagi ke haknya si pemilik yang pemilik jadi nggak bisa juga kita sebagai orang yang nge-cover misalnya teh ya coba didangdutkan gini iya ulah nggak bisa gitu, itu mah haknya masing-masing. Tapi misalnya tergantung orang nak maut ya betul. Maut ya tergantung orang nama. Tergantung diri. Nggak gantung ya temah. Anjir itu langsung jago ya mulai si Gana bisa diajakin tren nih. Terus mulai bisa acok-acok dah. Gantung. Enggak ketanggapnya, enggak pasti tergantung. Wah, eta kadinya. Iya. Tapi aya nu ngagantung, tapi aman. Naon tah? Naon? Oh jemuran. Aduh kudu di bisa ngebak. Jemuran. Iya kan 20 tahun tadi. Jemuran. Anjing, senanya berarti kan cerita oh. Itu dewasa berarti pan. Lama masih bisa dijahit. Iya mau bisa dijahit atau bahaya dijahit mah. Dijahitnya lamun geus bitu ya. Nah sih jadi ngebaca. Dicabut. Oh dicabut aja bener. Ampun dah. Ayo sama-sama kan. Nyalus satu resep nakaduk itu. Daripada kayak kemarin penggerebegan 57 batang Lina apa kan anu kasus eta teh LGBT. Oh nya. Anjing bangsat tah. Eta tah aduh please lah geus lah ya jadi kadinya. Nya juga eta jijik gitu dalina 57 lebih dari seberapa puluh. Gehel. Itu mah halal cenah getihna cenah nu karar itu mah. Cenah be diuyup apa kumaha? Uyupnya. Lanjut kita ke pembahasan hak royalti. Nah, jadi karena hak tadi balik lagi ke Agnes ya. Soalnya kan kalau apalagi sekelas Agnes Mo yang udah mendunia. Ya bayangkan kalau misalnya Apan ikut nyanyi iya ayeuna teh. Apan ada juga orang yang bawain lagu sendiri tapi digugat gini. Oh, ada kejadiannya orang itu si lagu no haredang itu. Lagunya siapa itu? Pasukan perang. Dulu pernah heboh lah yo. Boomingnya di channel siapa dibawain yang iya naku usaha ku artis dangdut. Wah kemana-mana dijadiin sound TikTok bla bla bla. Hak royaltina kemana ya, tapi nggak itu aja, banyak ada yang no lagu aslinya siapa tapi anu dapat royaltinya siapa tapi itu juga bisa sangat didetek gitu. Apakah pas orang nyiptain dan nge-publish teh orang udah tercatat di sistem yang udah dibuat yang seharusnya di pemerintah Indonesia kan gitu. Karena mungkin kan pas lihat no name-nya, no copyright ya. Iya. Ambillah kurang gitu. Dulu juga bandnya itu suaminya beliau gitu. Kan sempat di YouTube-nya jadi dolar merah karena dolarnya merah karena publishingnya gitu atau legalitas yang kayak gitunya enggak ke bandnya tapi ke pihak ketiga, pihak dia si publisher itu tanpa ada konfirmasi dulu. Itu sempat tapi udah beres. Nah kayak gitu mungkin ada ketidaktahuan atau ada yang berniat mencari keuntungan gitu dari ketidaktahuan orang lain atau ya banyaklah oknum-oknum lukarar itu.
Nah, karena apa nih ada hariwang gitu tah kalau misalnya begitu suatu saat lagu apa naik terus apa membawakan lagu sendiri tiba-tiba ada yang ngegugat gitu tah. Orang udah merasa kayak lah. Nah jadi kieu ikan lagu orang gitu tah. Iya. Nah, khawatirnya tuh kayak gitu. Nah itu, soalnya banyak musisi-musisi baru berkarya itu skeptis akan menipira dacan Ya belum naik. baru anjir meni kudu di ieu nih ribetnya. Nah, itu kebanyakan itu terjadi per 5 atau mungkin 10 tahun. Okay. Yang benar-benar informasi udah sangat bisa diaksesnya untuk mengetahui nukarar itu gitu. Yeah. Untuk orang lebih apal. Kebanyakan gitu yang terjadi di lapangan orang tahu gitunya. Seperti apa pada saat rilis lagu pertama, kedua, ketiga itu kan nggak peduli tentang ini komposernya siapa, terus nanti apakah ada pembagian ke komposer atau ke arrangernya. Ya bodo amat, yang penting punya karya dulu. Nah kan pada waktu itu kan kapan sebelum ada pembahasan WA ke orang auto ya artinya ya auto kok auto kan tidak disampaikan. Tapi kalau Apan belum ngebahas itu, ku auto langsung disampaikan pada saat itu, mungkin teh, meniribet, kebanyakan gitu, auto oge. Daun sebelum ini ya, daun sebelum bikin karyanya belum jadi, udah daun duluan dengan hal-hal yang sebenarnya itu perlu dipelajari, perlu diketahui, tapi mahnya butuh sih. Ya, butuh. Soalnya kan sekarang ya jadi awareness buat pemerintah juga kan di industri kreatif biar memerhatikan musisi itu jadi sejahtera gitu. Walaupun tetap polemiknya regulasi segala rupa belum benar-benar clear gitu kayak di negara-negara majunya kan. Negara-negara maju mah industri musiknya udah keren itu karena regulasi bla bla nya udah jelas. Sejahtera, udah semuanya jelas gitu. Kalau kita kan ya berkembang ya. Jadi kebanyakannya SDM-nya juga kebanyakan yang anjing ngeriweuh tapi pas tiba-tiba viral, tiba-tiba lagunya akara diriweuhkeun. Kayak ini kan kebayang lagu Agnes yang Bilang Saja. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Tapi masih di 2025 jadi polemiknya ngeri gitu. Apakah mainnya sih sekelas mereka gitu. Tapi bisa oge jadi kecolongan atau ada hak moralnya yang tidak. Iya balik lagi mungkin ada oknum sengaja oge bisa wae jadi gimmick oge buat si Ari Biasnya mungkin ya atau gimmick. Untuk Agnesnya juga mungkin. Agnesnya buku di Indonesia buat exposure dari bisi kaburu leungit nya bisi kaburu leungit Agnes di gitu. Karena kalau di luar mah Agnes sudah ininya naiknya. Di luar sempat red carpet di Billboard oge gitu, sempat diundang di Tini Destinya acara-acara gede lah gitu dunia. Cuman ya itu teh ngeri-ngeri sedapnya tuh ya welcome to plus 62 cenah mah. Nah, berarti kalau untuk musisi baru nih Utuy, berarti kan pengetahuan tentang hal itu kan penting. Tapi sangat seperti yang Utuy bilang bahwa Utuy nggak akan menjelaskan ke Apan pada saat itu karena sebelum Apan nanya karena khawatir Apan bakal riweuh ti heula, daun ti heula itu dan nggak jadi berkarya. Nah, sebaiknya yang dilakukan oleh pemula nih, musisi pemula apa tah? Sebetulnya gampang sekarang mah berkarya jadi dulu aja berkarya tapi tetap knowledge nyari informasi, apalagi gampang akses orang mau jadi musisi oke. Apalagi kan bisa lewat TikTok kan, nggak lewat ke TikTok info nukarar itu teh kan. Nah kitanya tuh mau nyari. Biar lebihnya kayak di bidang-bidang lain lah, bidang mau perbankan mau di pabrik mau kan kita kerja di bidang itu teh pasti harus tahu nah kan tetap kan beda jauh gitu ulah jadi dacan jadi nanaon dacan karena proses kayak ya bilang aja misalkan
jadi pegawai Gria misalkan ya, Oke. atau pegawai Dunkin Donat. Nah, Dunkin Donat kalau mau masuk Boleh teman kopi itu mantap banget. kayak gitu kan, dari training dulu ya. Oke. Analoginya kan training dulu. Oh orang teh gawena bagian nu ngajajar-jajar ke donat atau ngaberesan sih ya. Oh mimiti mah kan nggak tahu, tapi kan kita teh cari tahu atau nanya ke yang udah berpengalaman. Nah itu dia. Nanya lagi ke atasan, kan ada atasan gitu Ya, kalau di itu kan, kalau di industri musik banyak cari informasi kan, banyak artikel-artikel atau banyak perusahaan-perusahaan anu ngasih informasi tentang hal itu ya. kan gitu. Ulah pedah ada orang mah Bukan siapa-siapa. nah kan kebanyakan gitu kan. Ini jenjang karir di dunia kerja kan 4 tahun naik jabatan kan langsung. Iya. Kan dari sebulan sampai ke setahun 2 tahun mau tetap orang teh pemula lah Ya. karena halus teh iya teh nggak sesuai gitu lah. Pulau berkarya tapi mencari tahu tentang legalitas, tentang haki, tentang orang kumaha, orang Regulasi. kan berkarya non udah mau mungkin hiji lagu langsung booming malaya. Iya. Malaya hiji lagu langsung booming malaya. Tapi kita harus ini juga berarti selain berkarya, bukan selain berkarya. Jadi berkaryanya tetap, mencari tahunya juga tetap. Nah, Iya. Apaan sekarang udah dapat tahu? Tahu? Oh iya. Yang tempe nama. Cincin cireng. Nah, berarti itu teman-teman sekalian ya. Untuk teman-teman pemula, untuk teman-teman musisi yang merasa dirinya pemula atau bukan siapa-siapalah aku mah gitu tetap harus mencari tahu ya. Ada banyak oke pan. Tidak hanya musisi pemula, tapi musisi yang udah bertahun-tahun pun banyak masih kecolongan gitu. Betul. Ya, jadi tidak, kalau di dunia musik tidak ada musisi pemula atau lama, toh di faktanya masih dengan polemik-polemiknya kan, nyat kayak Chris Patih kan, Kotak, Iya. si ST12 itu kan mereka orang-orang lama tapi masih bergelut dengan Polemik hak ini pembenaran. Nah itu kan Karena gitu. tidak adanya regulasi yang jelas pada saat awal pembuatan lagu itu. Mungkin atau tidak Ada juga oknum yang bermain atau emang tahayang nyaho atau heras beheng. Nah, bisa jadi banyak faktor. ada juga yang idealis mungkinnya. Gitu. Orang mah ada hanya musisi, yang penting bisa bawain lagu sendiri atau mungkin penulis juga. Nah dari sisi penulisnya kan tadi dari sisi penyanyinya nih. Nah sekarang dari sisi penulisnya atau pembuat lagu. Nah si pembuat lagu juga kadang-kadang kan ada juga yang ngasih lagu aja ke orang, sok we pakai Nya. sok we rilis gitu kan. Begitu dirilis, begitu naik hak orang. Padahal pada saat itu tidak ada pembicaraan. Nah itu banyak terjadi. Auti lain segala apal sih, cuma nyauti resep gitu selalu. Ya problem. Naon deh. Berarti kayak kan gitu. Terakhir auti pas sama si Happy Holiday, font Happy Holiday-nya legal. Terdaftar di DJKI-nya udah legal lah. Tempat yang seharusnya. Nama Happy Holiday-nya udah legal, lagu-lagunya udah legal pada saat itu. Dan Auti sama Aopang yang ngurus itu legalnya. Untuk ningali gede atau letik. Nah, bisa jadi terjadinya juga Agnes mau sekarang gitu. Padahal lebar oge sih gitu. Karena mual aya bangke sih sebuah karya mah, lagu mah itu tetap bakal long lastingnya, everlasting kayak gitu. Dan di tahun berapa, di tanggal berapa, di hari apa kita nggak tahu bahwa lagu itu bisa naik. Bisa tiba-tiba. Sekarang kan per beberapa tahun ke belakang banyak lagu-lagu sound viral yang lagunya lagu dulu gitu, lagu dulu pisan gitu. Lagu Wali naik lagi, lagu si Hati Band yang Ilu Imu Inu geningan. Ilu Imu Inu awalnya teman biasa. Itu kan berapa tahun yang lalu gitu, 10 mungkin 12 tahun yang lalu. Tiba-tiba 2-3 tahun kemarin kan
viral, apalagi kan sekarang musimnya viral. Betul. Apalagi dengan di DJ-in gening. Oh iya, dijedak-jeduk kan. Nah gitu. Itu membuat si lagunya naik kembali gitu kan. Terus Gitu, kayak kemarin teh laguna Dudi Oris teh naik deui geuning kamari teh. Tapal mananya? Itu jadi peringkat teratas juga, masuk 5 besar bareng Josie Lucy, bareng Bernadia. Itu kan lagu dulu itu tah. Anjir, bisa gitu di tahun 2024. Nah kan itu banyak, apalagi banyak anu di recycle. Ya. Nah kan itu, wah. Nah kalau recycle itu kumaha tuh? Itu mah udah beli ke perusahaan master nukalar itu, nah banyak oke, lisensi. Nah udah jelas itu mah udah jadi di, pokoknya lagu-lagu yang di recycle yang udah masuk digital platform, udah di YouTube, udah dibawain itu, berarti itu udah lisensinya udah jelas gitu. Itu udah jelas. Contohnya kayak Kala Cinta Menggoda itu kan naiknya sama ininya sama Noah gitu tah. Tapi sebelum sama Noah tuh kan sama si Kala Cinta Menggoda. Iya, itu kan lagu Chris ya. Iya. Nah sama Chrisnya juga udah naik gitu. Meskipun sama Chrisnya udah naik tapi di recycle sama Noah naik lagi. Terus teh andaikan kau datang kembali. Ya Unmesh ya. Unmesh, Noah juga. Terus sebelumnya dalam penciptanya teh tahun 80-an ya? Iya itu. 80-an ya. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih. Iya. Nah, contohnya apa nih sekarang? Aku tuh punya lagu, terus teh apa pengen bikin gitu tah. Berarti apa udah megang lisensi dari Auto? Iya, nah, royaltinya itu gimana tah? Ya bisa itu putus atau itu setiap performing right. Nah, itu tiap apaan manggung di mana dapat fee. Ada beberapa bentuk kerjasama kan itu nanti di dalamnya kan banyak draft kontrak kedua belah pihak untuk dekumaha nah gitu. Contoh Auto Krisya ya misalnya terus apa? Maut atuh. Oh nya. Maut atuh. Gitu. Kayak gitu. Contoh Krisya terus teh Noah. Auto Ariel ya misalkan. Berarti apa Krisya nak? Maut. Nya. Ya boleh Noah terus teh Krisya. Nah Noah teh pengen bawain lagu Kala Cinta Menggoda di panggung. Ya. Nah tapi kan Kala Cinta Menggoda ini kan lagu orang recycle. Dia udah di recycle sama aransemen yang dibuat sama Noah gitu. Nah, apakah tetap masuk ke Krisya-nya, royaltinya? Tetap masuk. Kan itu meskipun udah punya lisensi. Hak cipta makan tetap lisensi makan hanya merecycle, bukan memiliki jadi penuh ente kan. Mau bisa itu kecuali dibayar seberapa M gitu. Lagu itu jangan urang guys gitu. Itu dibeli. Kayak si Mujiono yang lagunya Indonesian Idol gini dulu yang aku Ahmad Dhani dibeli. Neng nong. Nah, oke, itu mah dibeli hak. Dibeli itu mah penuh langsung sekian ratus juta gitu, nggak tahu berapa. Nah itu aja teman-teman, kalau misalnya teman-teman musisi merasa bahwa lagu orang mah gak enakeun, lagu orang mah liriknya ngaco, lagu neng nong gitu loh dibeli sama Ahmad Dhani. Iya. Dibawain di Indonesian Idol terus dibeli langsung sama Ahmad Dhani, dibawain dan rame. Iyalah. Dan populer gitu. Dan jangan berpikir orang mah tapi yang jadi musisi tapi jadi ribet tuh doa sieun ke bikin aja dulu. Betul. Udah semuanya butuh proses dan we never know. Iya kan, analoginya orok lahir kan mau langsung lompatan. Nah, itu dia. Kan ngeri anjir, orok lahir lompatan. Langsung lari-lari, teman-teman. Iya itu sok salam dunia, balik dari salam dunia gitu. Orok lahir langsung nyanyi mahal ini kan. Ya mungkin kalau kasusnya Agnes Mo itu ya kan karena ada beberapa pandangan juga kan dari beberapa pihak itu denda royalti, tapi beberapa pihak bukan denda royalti kan, tapi performing right. Nah, pada saat manggung jadi hanya manggung, bukan dari streamer nukalar itu kan. Itu ya yang disebut royalti kan ada
performing right, ada royalti streamer nukalar itu ada beberapa itu tetap pendapatan buat si yang punya lagu atau yang penulis atau yang arranger, komposer dan dari publisher mah udah pasti itu mah selama artis-artis ada di publisher itu Udah pasti pasti dapat. udah pasti mau mungkin ribuh si publisher mau mungkin ribuh. Publisher mah Ya, itu mah ada kan udah pasti kontrak, udah pasti. Akhirnya publisher tiba-tiba wow non ngagugat ya aya artisnya di publisher eta kan dia eta mah tingker mabok tarik nah. Tapi jarang ada ininya, jarang ada polemik soal publisher yang speak up tentang hal itu gitu tah. Banyak juga ada beberapa ya baliklah ada beberapa juga publisher kayak apa ya banyak dah wannabe atau naon gitu di stroke loba lah nukalar itu gitu nya. Tapi bukan tentang anu manehanana jadi polemik atau kieu tapi memberi informasi. Oke. Itu mah lebih ke ieu teh kieu ya tapi setiap perusahaan beda. Ada pembayaran ke artis nanti ada 70-30, ada 80-20, masing-masing publishernya bukan. Dan kesepakatan si artis itu gitu dan kesepakatan si manajemen perusahaan publisher itu gitu. Iya. Bukan mengikuti undang-undangnya, bukan mengikuti peraturan yang kan kalau kenapa harus mengikuti undang-undang mah bisa jadi ke polemik di dalamnya eta mah. Kalau mau kebijakan itu mah masing-masing perusahaan. Kan gitu. Jika di pegawai anu lain kan di bidang nu lain kan aya nu gajina sekian nya itu mah kan kebijakan intern, manajemen intern. Dan pencipta lagu pun sebenarnya kayak gitu juga nya karena kemarin apa dengar teh Ahmad Dhani kalau misalnya Ari Lasso bawain lagunya Dewa, lagunya yang diciptakan oleh Ahmad Dhani itu mah udah tinggal ngobrol aja gitu tah. Iya. Telepon weh. Iya, gitu. Kayak gitu. Ada yang gitu, ada yang sok ngobrol, ada yang fleksibel, ada yang harus menempuh jalur A B C D F G H I J, ada ya balik lagi nggak bakal sama gitu setiap kita. Jadi tak kudu sieun dan jadi sieun nama karena ketidaktahuan itu si para musisi atau manajemen atau penyelenggara, tapi teuing sih lamun penyelenggara sekelas nasional kayak kasusnya Agnes, kayak kasus-kasusnya yang lain di nasional gitunya, manya sih gitu tenyeraho kan asa ngeri gitu. Karena ketakutan itu muncul dari ketidaktahuan teman-teman. Maka dari itu cari tahu. Enggak kan tadi. Enggak lucunya. Jadi itu teman-teman. Jadi tetap mencari tahu, cari informasi tentang seharusnya itu bagaimana pada saat kita ingin berkecimpung di dalam dunia industri kreatif berarti ya. Yes. Ya, itu dia. Jangan sampai ketika naik parbut pada saat gak naik ya udah kita mah yang penting berkarya. Sok we urang mah bebas. Enggak jelas. Dan itu juga jadi budaya di Indonesia, budaya nggak enak kan. Nggak enak nyateuingnya antara nggak enakan atau bager gitu. Iya. Tapi kan kalo segala sesuatu anu berlebihan misalkan bager teuing. Ya. Jadi kalau bager kurang tepat oge gitu. Kalau misalnya bagernya beneran bager ting ya it's okay, tapi kalau misalnya oke di awal bager tapi begitu naik langsung kita hak kurang. Ayo meeting ngobrol kan tak gitu tah. Ya kayak kemarin orang si Kuiki oge yang anu Kuiki saha tah? Band orang lah anu baheula tapi kan aktif deui dan banyak beberapa karya anu ya kumakan ada ada player yang tidak bisa melanjutkan barang gitu. Tapi ngobrolnya sok we lagu mah sok we enggak gitu kita mah teu bisa gitu. Orang uruskan hak mana yang nya eta mah dek ditarima teu mah kajen gitu nya. Tapi dipubuhkeun nya. Iya. Kan keren. Apalagi tuh Ahmad Dhani Dewa 19. Ahmad Dhani dengan Dewa 19-nya pemain bassnya almarhum Erwin itu Erwin Prasetya sampai sekarang masih mendapatkan kayak di Gigi itu si Budi Haryono drummer dulunya Ronald dan yang dulunya sempat kerjasama sekarang udah
tidak, tetap masih dapat royalti. Dan itu mah apalagi orang tahunya Gigi dari sebelum rame royalti, hak royalti, mereka mah udah melakukan hal itu di awal-awal karir mereka gitu. Kan berarti ada ya edukasinya kalau kita ya mau selalu mencari tahu. Ada cash naon selama itu di bidang yang kita mau gitu kan ya. Kan misalkan kalau auto lain aja si auto segalanya mau karena kebutuhan orang. Karena itu kebutuhan orang, karena orang di bidang itu. Setidaknya orang nyari tahu deh naon yang kayak bisa jadi polemik iya nanti naon nuku orang harus ketahui teh orang naon gitu deh. Jadi enak gitu. Jadi nanti kedepannya teh yang geus riweuh di mana ada polemik kalar itu. Banyak drama gitu. Soalnya mungkin wae balik lagi kalau tadi Agnes Mo itu bisa jadi gimmick oge gitu. Mungkin lihat di bulan depan aya single baru teh atau aya naon baru teh atau Ari Dias nyiptakan lagu buat siapa teh. Gitu. Tapi itu mah ya udahlahnya. Ya itu mah hak masing-masing. Cuma kitanya sebagai penonton ulah langsung mencuat sesuatu permasalahan teh langsung anjing. Terus jadi ngambil terbalik ya si Agnes terbalik ya. Anjing wah ieu mah tak kudu kita cari lagi artikel-artikel lain dan tonton lagi lebih detail deh apa kasusnya, apa permasalahannya dan gimana ya. Dan kalaupun itu ternyata adalah sebuah gimmick, tetap kita mah harus tetap cari tahunya. Ya tetap. Kenapa kan gitu. Bukan berarti dari itu mah kamari mah Agnes mangan gimmick kungkul jadi orang leha-leha lagi kayak gitu. Bukan berarti kayak gitu ya. Jadi kita tuh tetap jadi fokus kita yang cita-citakan atau yang kita mau tetap kejaga gitu. Betul ritmenya. Seperti itu. Oke. Gitu aja berarti ya Pan. Kayaknya ini cukup dulu. Karena poinnya udah dapat kan? Dapat. Walaupun tadinya harusnya nyanyi lagunya apaan karena menjelang bulan Ramadan dan itu bisa masuk ke dalam musik Ramadan sih, walaupun lagunya dekap dari Avan tentang nudek bunuh dirinya. Nanti kita bahas lah di bulan Ramadan. Siapa yang mau bunuh diri? Ulah. Sugan terek nawaran jasa. Ulah gitu. Dan naon lah lebar. Yang dibunuh ku auto cenah. Dibunuh pesimisme rasa pesimisme padahal tadi apa terek nyambung na kana kieu. Jadi meh itu bunuh diri gitu tah. Jadi dibunuh ku auto. Jadi weh asup neraka cenah. Anjing. Kan bunuh diri mah auto. Sahanunya ho asup henteu na. Itu kan yang maksudnya kan aya beberapa anu ngatakan gini. Yang bunuh diri mah auto neraka gini. Ya teh nyaman lah. Kita itu. Jadi kan orang soalnya can pernah nanya anu bunuh diri langsung ditanya asup neraka teh. WA lain boga orang dalam. Iya bener. Sekian aja dulu. Oke, sampai jumpa di Bincang Kopi selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau apa kan? Yang cireng hiji. Sok. Ya karunya ibu.